wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Andi dalam pelajaran seni budaya. Untuk materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teknik arsir gelap terang pada gambar model. Nah, di sini gambar model gelap terang adalah suatu elemen yang sangat penting, karena dengan adanya gelap terang, gambar kita nantinya akan tampak kelihatan lebih nyata, lebih bagus untuk dilihat tentunya. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat sketsa, coretan, dan gambar kalian terlihat lebih realistis, menambahkan bayangan, kedalaman, kontras, karakter, dan bahkan gerakan dalam gambar kalian dengan menangkap bayangan dan sorotan objek gambar kalian. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan yaitu adalah perlengkapan. Di sini kalian jangan cuma mengandalkan pensil 2B yang biasanya sering kalian pakai ya. Biasanya kan kalau kalian ujian, kalau kalian gambar mulai dari SD sampai SMP itu kebanyakan pakai pensil 2B saja ketika menggambar ya kan. Nah, sekarang untuk gambar model usahakan kalian punya beberapa varian pensil. Mulai mungkin bisa divariasikan 3 saja boleh. 2B, 5B, dan 8B. Tujuannya untuk apa? Karena dari 3 jenis pensil ini itu memiliki tingkat kehitaman atau ketebalan yang berbeda. Misal pensil H, pensil B itu dari H itu udah mulai keras, tipe-tipe keras. Akhirnya tingkat kehitaman pensil H itu sedikit lebih terang. Kalau udah sampai 2B, 3B, 4B, 5B sampai 8B itu tingkat kehitamannya tambah gelap, apalagi dengan pensil E itu sangat gelap. Nah, seperti ini contoh ya, tingkat ketebalan pensil itu berbeda. Di sini dengan tingkat ketebalan pensil yang berbeda itu nantinya kalian akan sangat memudahkan dalam membuat gelap terang. Misal contoh kalian membuat dengan pensil 2B saja, otomatis kalau kalian pengen gelap itu harus ditekan pensilnya ditekan. Tapi itu pun ditekan cuma terang, tidak sampai gelap kayak ini, cuma terang saja tapi gak gelap. Jadi untuk menimbulkan kesan gelap terang itu kalian menggunakan pensil dengan tingkat yang berbeda. Contohnya 5B atau 8B sesuai dengan keperluan nanti. Pertama, ketika kalian ingin menggambar suatu objek, kita nanti ambil contoh objek benda sekitar ya. Itu buatlah sebuah garis outline-nya dulu, garis luarnya dulu, agar lebih memudahkan. Contohnya seperti ini, outline-nya kita ambil outline-nya dulu. Dan jangan lupa untuk objeknya kalian taruh di depan kalian. Jadi tugas kalian pertama kali adalah mengamati objek tersebut. Setelah diamati dari sudut pandang kalian, barulah kalian membuat sketsa dengan tipis dulu. Kemudian setelah bentuknya sudah kalian rasa pas, baru outline tersebut kalian tebali seperti ini. Setelah selesai membuat outline, lanjut buat skala nilai gelap terang. Seberapa besar sih gelap terang yang akan kalian kasihkan pada objek sendok ini? Dan bagian-bagian mana yang harus kalian buat gelap, atau bagian-bagian mana yang terkena cahaya yang nantinya akan menyebabkan objek tersebut berwarna lebih terang. Nah, ini contohnya skala graf sampai terang ya. Di sini dicontohkan untuk skala gelapnya, di sini pakai arsir campuran ya, campuran diagonal, vertikal sama horizontal. Nih, kalau yang udah mulai terang
dia pakai arsir vertikal atau horizontal juga bisa. Buat skala terangnya itu sejauh mana. Ini yang penting dalam menggambar atau membuat sebuah gelap terang dalam suatu objek, yaitu dengan menemukan sumber cahaya. Ketika kalian mempunyai suatu benda atau objek yang akan nantinya kalian gambar, kalian perhatikan dulu arah cahayanya itu dari mana. Misal kalian gambar di satu ruangan, objek tersebut, lampu di ruangan tersebut itu berasal dari mana. Misal lampunya berasal dari arah barat objek, otomatis yang akan lebih terang itu nanti bagian barat objeknya. Jadi temukan dulu sumber cahayanya dari mana agar kelihatan mana posisi objek yang terkena cahaya dan mana yang tidak. Contohnya seperti ini, kan ini dari atas ya, cahayanya dari sini, otomatis bagian yang terang nanti itu bagian sini terang, bagian sini nanti terang, dan bagian bawahnya itu sedikit gelap. Karena apa? Karena tertutup bagian depan, terhalang untuk menerima cahaya. Sampai di sini bisa dipahami? Next, selanjutnya memberi bayangan. Kenapa bayangan ini penting? Biasanya kan segala sesuatu benda terkena cahaya itu pasti menghasilkan bayangan ya. Tujuannya untuk apa? Agar objek kalian menjadi tampaknya nyata, tampak hidup, dilihat real ya. Makanya dikasih bayangan. Next, nah ini udah mulai mengarsir, bisa arsirnya bebas, terserah kalian kalau teknik mengarsirnya. Di kelas 7 kita sudah belajar teknik bermacam-macam arsir, ada horizontal, diagonal, vertikal, diagonal campuran, ada juga pointillis atau scribble. Tambahkan lebih banyak bayangan, gelapkan secara bertahap ya, secara bertahap. Jangan kalian langsung menggambar itu langsung gelap semuanya, jangan. Otomatis bertahap dulu, dari yang mulai terang sampai dirasa ini di sini butuh bagian gelap, barulah kalian gelapkan ya. Awalnya kan seperti ini, lihat sini tidak ada kelihatan seperti cekungan atau kelihatan timbul, gak ada. Baru setelah kita kasih gelap terang, nah di sini muncul cekungan, seolah-olah sendok itu cekung, padahal ini awalnya kan cuma datar ya. Kalau dikasih gelap terang baru kelihatan cekungan ya. Proses pemberian mengarsir jangan langsung digelapin. Misal bagian sini kalian langsung pakai pensil 8B, jangan. Takutnya apa? Nanti ada kekeliruan, sulit untuk kita hapus. Jadi meskipun kalian pakai 8B, 5B, 2B, usahakan tipis dulu, tipis, semuanya tipis. Baru setelah kalian rasa di sini bagiannya butuh gelap, kalian tekan sedikit biar pensilnya itu nanti kelihatan lebih gelap. Untuk padukan dengan area bayangan. Untuk paduan terhalus gunakan blending stamp. Ini akan menghaluskan pinggiran yang kasar. Dihaluskan lagi ya. Karena kita kan sesuai dengan objek ini kan, objeknya biasanya kurang halus ya. Kalau di sini gambarnya itu kurang halus, jadi kita haluskan lagi. Mungkin bisa menggunakan teknik busel, itu lebih halus. Dihaluskan lagi. Nah, nih hasil jadinya keren kan? Kasih bayangan jadi kayak kelihatan timbul, padahal awalnya tadi itu masih seperti ini. Setelah dikasih bayangan bisa jadi seperti ini. Bagus kan? Saya rasa
kalian nanti ketika mencoba, insya Allah bakalan bisa. Intinya apa? Telaten, jangan buru-buru. Kebanyakan kesalahan siswa dalam menggambar adalah ingin cepat selesai. Gambar baru 5 menit pengen cepat selesai, pengen instan ya. Jadi proses menggambar adalah proses yang memerlukan ketelatenan. Jadi kalian usahakan telaten, jangan buru-buru, yang penting hasilnya maksimal, dinikmati saja. Selanjutnya kalian mungkin bisa coba-coba dulu buat sketsa, buat benda-benda di sekitar kalian. Kita coba dulu, untuk minggu depan baru nanti kita akan praktek. Sekian materi dari saya hari ini. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar template e-learning madrasah. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.